Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Windy Sugiarti. Selamat datang di YouTube channelku. Di videoku kali ini, aku akan membahas kisah cinta dari Presiden Soekarno bersama ke-9 istrinya. Ada pepatah yang mengatakan, di balik laki-laki sukses, ada wanita hebat di belakangnya. Nah, penasaran bagaimana kisah cinta dari ke-9 istri dari Bapak Proklamator kita ini? Silakan ditonton videonya sampai habis dan tolong jangan di-skip ya. Nah, untuk teman-teman yang baru di YouTube channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasinya supaya nanti ketika aku ada upload video baru, ada notifikasi untuk teman-teman. Di konten Ceriwis, aku akan menyajikan konten-konten tentang sejarah dunia yang pastinya akan menambah wawasan dan juga pengetahuan untuk teman-teman semua. So, make sure to subscribe. Nah, kita masuk kepada istri pertama Presiden Soekarno, yaitu Utari Cokro Aminoto. Utari Cokro Aminoto adalah istri pertama sekaligus putri sulung dari pemimpin Serikat Islam Umar Said Cokro Aminoto. Said Cokro Aminoto sendiri adalah seorang cendekiawan yang juga pernah menjadi guru dari Soekarno. Nah, teman-teman, walaupun Utari merupakan anak dari guru Soekarno, cinta mereka akhirnya sampai ke pernikahan. Pernikahan mereka dilaksanakan ketika Soekarno berumur 20 tahun dan Utari berumur 16 tahun. Namun sayangnya, hubungan Soekarno dan Utari bisa dibilang tidak terlalu hangat karena mereka ini sudah mengenal sangat lama dan dekat, jadi jatuhnya tuh kayak mereka kayak kakak adik gitu. Pernikahan mereka digelar di Surabaya, tapi tidak berlangsung lama. Beberapa tahun setelah mereka menikah, Soekarno harus pergi ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi, Soekarno melanjutkan pendidikannya, mereka pun kemudian bercerai. Soekarno melanjutkan pendidikannya dan mereka pun akhirnya bercerai. Yang kedua adalah Inggit Garnasih. Jadi, saat Soekarno menjalankan pendidikannya di Bandung, dia pun menjalin hubungan dengan Inggit Garnasih yang merupakan ibu pemilik rumah dari tempat tinggal Soekarno. Jadi jatuhnya tuh kayak ibu kosnya gitu ya. Nyata yang buat aku juga kaget itu adalah Inggit Garnasih masih berstatus istri orang atau masih memiliki suami yang sah. Tapi ya namanya cinta ya juga teman-teman. Jadi bagaimanapun Soekarno tetap gigih untuk meminta izin kepada suami sahnya Inggit Garnasih untuk menikahi Inggit Garnasih. Wow. Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya Soekarno mendapatkan izin untuk menikahi Ibu Inggit. Mereka pun menikah pada tahun 1923. Setelah menikah, Ibu Inggit dan Soekarno membeli rumah di Jalan Syaitul, Bandung, yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Ibu Inggit Garnasih. Pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, namun pada tahun 1943, Soekarno menceraikan Inggit dikarenakan istrinya tersebut tidak sudi untuk dimadu. Dan yang ketiga adalah Fatmawati. Ya, siapa sih yang nggak tahu dengan Ibu Fatmawati yang memiliki nama asli Fatimah ini? Fatmawati lahir dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu.
Perbedaan usia antara Soekarno dan juga Ibu Fatmawati terbilang cukup jauh, yaitu terpaut 22 tahun. Saat menikah, Soekarno berumur 42 tahun dan Fatmawati berumur 20 tahun. Dari Fatmawati, Soekarno mendapat 5 orang anak, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Buruh Soekarno Putra. Setelah pernikahan mereka berusia 12 tahun, 2 hari setelah Fatmawati melahirkan Guru Soekarno Putra, Soekarno meminta izin kepada Fatmawati untuk menikahi Hartini. Hal itu tentu saja membuat Ibu Fatmawati merasa sakit hati, kemudian menemui Ibu Inggit untuk meminta maaf karena telah merebut Soekarno darinya. Yang keempat adalah Hartini. Pernikahan Soekarno dan Hartini diawali dengan pertemuan mereka di Candi Prambanan saat Soekarno ada kunjungan kerja. Dan ketika Hartini dipinang oleh Soekarno, statusnya adalah seorang janda dengan 5 anak. Ketika akhirnya mereka menikah, saat itu Hartini berusia 29 tahun. Dan pada saat itu, Ibu Fatmawati telah dikenal luas oleh Ibu Negara. Jadi, Hartini banyak sekali mendapat kritikan dari media dan aktivis wanita, karena mereka ini lebih membela Ibu Fatmawati. Bisa dibilang nih, pernikahan dia dan Soekarno harus dibayar mahal karena namanya jadi tercoreng. Dari Soekarno, Hartini melahirkan 2 orang anak, yaitu Taupan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Hartini harus mendampingi Soekarno dalam suka maupun duka, bahkan meskipun dia tahu bahwa Soekarno masih sering mendekati wanita lain. Dia tetap berhasil mempertahankan pernikahannya dengan Soekarno. Teman-teman, di pangkuan Hartinilah Soekarno menghembuskan nafasnya pada tanggal 21 Juni 1970. Yang kelima adalah Kartini Manopo. Kartini Manopo dinikahi pada tahun 1959. Soekarno jatuh cinta pada Kartini karena melihat sebuah lukisan yang objeknya tidak lain adalah Kartini yang sempat menjadi pramugari Garuda Indonesia. Wanita asal Bolang ini memang berasal dari keluarga yang terdidik dan juga terhormat. Hal tersebutlah yang kemudian membuat Kartini menutup rapat-rapat pernikahannya antara dirinya dan Soekarno. Soekarno dan Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Toto Suryawan Soekarno yang lahir pada tahun 1967. Yang keenam adalah Haryati. Haryati adalah seorang penari istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian. Karena profesinya itu, Haryati pun menjadi dekat dengan Soekarno. Soekarno pun terus berusaha untuk terus-menerus memikat hati Haryati yang saat itu berusia 23 tahun. Akhirnya mereka pun menikah pada tanggal 21 Mei 1963. Namun pernikahan mereka ini hanya bertahan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Soekarno menceraikan Haryati karena alasan tidak ada kecocokan di antara mereka berdua. Yang ketujuh adalah Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi atau Naoko Nemoto merupakan wanita asal Jepang yang dilahirkan di Tokyo 6 Februari 1940. Ketika menikah dengan sang proklamator, Dewi tengah menginjak usia 19 tahun dan pernikahan mereka berdua memiliki putri tunggal yang diberi nama Kartika Sari Dewi Soekarno. Namun, menjelang redupnya pamor Soekarno, Dewi meninggalkan Indonesia dan hidup selama 10 tahun di Perancis. Pada tahun
1983, Dewi kembali lagi ke Indonesia, dan setelah perceraiannya dengan Soekarno, ia pergi ke berbagai negara seperti Swiss, Prancis, dan Amerika Serikat. Yang kedelapan adalah Yurike Sanger. Yurike bertemu pada Soekarno pada tahun 1963 dan kala itu Yurike masih berstatus sebagai pelajar SMA. Meski perbedaan usia di antara keduanya cukup jauh, namun hal itu tidak menyurutkan niat Soekarno untuk memberi perhatian kepada Yurike dengan cara mengirimkan surat cinta dan bahkan pernah mengirimkan kalung. Mereka berdua pun menikah pada tahun 1964. Namun pernikahan mereka berjalan sangat singkat karena pada tahun 1967 Soekarno diberhentikan secara de facto sebagai presiden dan Soekarno meminta Yurike bercerai karena kondisi yang kurang baik saat itu juga, dan akhirnya mereka pun bercerai secara baik-baik. Dan yang terakhir adalah Heldi Jafar. Gadis kelahiran Kutai Negara, Kalimantan Timur ini masih berusia 18 tahun ketika Soekarno menikahinya. Sementara Soekarno sendiri sudah berusia 65 tahun. Pernikahan mereka hanya bertahan beberapa tahun karena Heldi sempat meminta cerai karena situasi Indonesia dan politik Soekarno makin tidak menentu. Namun Soekarno bersikeras bahwa hanya mautlah yang memisahkan mereka. Ya, walaupun pada akhirnya ketika berusia 21 tahun, Heldi menikah lagi. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan serta sejarah Indonesia. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan share ke semua sosial mediamu jika menurutmu ini sangat bermanfaat. Dan doakan semoga channel ini bisa terus berkembang di video selanjutnya. Assalamualaikum.